Tapi ini yang pimpin, saudara-saudara. Amin. Bukan kita bisa, bukan kita fasih. Enggak. Ini loh, saudara. Ini Roh Kudus. Dan kita camkan setiap kita bertemu dengan seseorang, bilang dalam hati, tidak kebetulan, sebab Allah sedang berkarya. Amin. Nah, itu saudara-saudaraku, Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Amin. Bos saksi dilereni sih saudara. Padahal bos juga perlu Tuhan Yesus. Amin. Kemarin ada orang kaya datang konseling dengan saya, saudara. Kaya betul. Dan dia sedang ambruk. Anaknya sedang dipanggil dari Amerika semua karena usahanya sudah bangkrut, tapi diselesaikan jaya ini. Anaknya di Amerika, pegangannya Mercy, satu orang satu. Dan sekarang anak itu sedang goblok. Saya katakan, akhirnya ibu tahu ya, kalian tahu ya, uang bukan segala-galanya. Amin. Bapak ibu miskin apa kaya? Amin. Harus punya roh begitu. Amin. Ibu kayak hantu kaya? Kaya. Duit Mercy? Enggak. Enggak punya. Tapi saya kaya di dalam Tuhan. Amin. Saya kaya di dalam Tuhan. Kaya dengan ucapan syukur. Kaya sehingga saya merasakan damai sejahtera. Amin. Ini sedang kami handle ini anak saudara-saudara. Hari ini dia datang. Saya serahkan kepada kaum muda dan ibunya ke gereja. Uang bukan semuanya. Saya ingatkan anak saya, uang bisa menjadi satu gangguan. Uang bisa menjadi mamon. Tetapi cari dulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Yang lain kita bahas. Amin. Saya nggak kaget kalau ada orang Kristen kaya, itu nggak kaget saya, saudara. Karena itu firman Allah. Kalau sampai kaya, itu ada maksud Tuhan. Amin. Bayangkan kalau orang Kristen kabeh gak ada duit, lah kerajaan Allah tak melar. Iya enggak? Iya enggak? Itu dia. Sebab itu Tuhan memberkati, ada maksud supaya kerajaan Allah diperlebar. Ya, haleluya. Saya ingat cerita daripada raja kapal dari Yunani ini, siapa jenenge? Onassis. Raja kapal di akhir hidupnya dia curhat kepada seseorang. Semuanya sia-sia. Anaknya mati satu-satu, Alexander mati, Christina mati. Akhirnya dia macam-macam saudara-saudara. Akhirnya dia menjelang mati katakan semuanya tidak berguna. Saya senang ada ceritanya bahwa satu orang penginjil mendekati ajalnya, itu mendekati dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, luar biasa. Bayar per bulan apa enggak? Bayar per bulan apa enggak? Itu bukan memberi loh, itu bukan loh, itu menguji. Amin, itu cuma menguji. Jangan seperti anak saya waktu kecil. Kalau dia punya uang di Tommy, kalau punya uang Tommy jangan lupa per bulan. Kalau dikasih orang berkat umumnya, kasih per bulan ya nak ya. Dia memberi juga. Satu kali dia bertanya begini sama saya, Mama, Tuhan itu kaya ya Ma? Oh kaya banget, yang punya langit dan bumi. Semangat mamanya khotbah. Akhirnya di SMS saya tuh, nggak Tuhan kaya kok saya jalur duitku kan? Mati aku. Tapi saya katakan itu hanya penguji, hanya karena kasih kita mengembalikan kepada Tuhan. Tuhan punya semua, punya nyawa kita juga kok, amin. Itu hanya menguji kita, bukan soal banyaknya, bukan soal kejujurannya, amin. Gampang nek cemban itu lalu cembah jejeng. Coba nek 100 juta, 10 juta. Oh. 1 miliar terus 100 juta. Oh. Saya
Saya bilang di jemaat, jangan coba ngentit. Nek ngentit nyawone diintik. Aku gak betul-betul ini. Nek wedi ya puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jujur saja. Tidak perlu banyak. Ya, saudara, tidak perlu. Jumlah itu tidak perlu. Dan memberi dengan sukarela. Kalau kerajaan Allah dikembangkan, maka merupakan bagian kita adalah jemaat yang tidak jahat. Amin. Gak bayar perpuluhan jenengnya apa? Nah, itu Alkitab yang ngomong itu aku loh ya. Mencuri itu jahat apa enggak? Saya kira orang baik. Puji Tuhan, haleluya. Nanti jemaat bilang buat Pak Sam, ayo dia tinggal bujuk ojo diundang. Amin. Kita akan terus dalam sejarah kita. Ya, jadi yang belum terjadi adalah ini ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ini kita sedang nunggu ya, nunggu. Dan Roh Kudus ini dalam 1 Tesalonika tadi itu, kita Roh Kudus akan menyertai kita. Dan roh antikristus sudah mulai ada di ini. Tetapi selama Roh Kudus ini ada, masih terhambat dia. Ada di dalam Tesalonika 1 Tesalonika itu kalau kita baca, ya, karena ada yang menghalangi. Dia yang menghalangi ada Roh Kudus. Tetapi kalau ini sudah naik bersama dengan jemaat anak sulung ke sana, ini juga naik lagi, maka ini terjadi 7 tahun yang dinamakan tahun kesengsaraan, di mana antikris akan memerintah kita. Dibagi di dalam tahun yang pertama adalah 3,5 tahun dalam bagian pertama. Ini antikris ini orang duduk gendruwo. Orang dari mana orang ini kok bisa timbul? Karena bumi ini banyak dilanda seperti Matius 24. Makin hari kita ini, dan dengan di dalam ayat Timotius juga, ini hari-hari yang terakhir adalah hari yang sulit. Indonesia Raya sulit nggak? Di mana-mana sulit, kejahatan bertambah-tambah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan pada akhir zaman yang najis akan terus najis, tetapi yang baik akan terus baik. Oleh karena itu hati-hati saat ini. Maka di tahun-tahun yang sekarang ini jangan harap untuk selanjutnya ini akan jadi baik. Tapi yang jelas anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Pasti tampil beda. Pasti tampil beda. Haleluya. Meskipun dulu makan daging 1 kilo saiki saon. Haleluya. Amin. Kalau dulu tempe 2000 sekarang 500, bilang haleluya. Amin. Tempe tahu itu marah asam urat loh. Saya ini sedang senangnya godong kates. Dokter bilang godong kates ya asam urat tuh. Oh ya, nek tak boleh kates ya. Nah, saudara-saudara, pokoknya kita terpelihara dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan beda karena kita tahu berterima kasih kepada Allah. Siapa yang kalau makan saja nggak sembahyang, angkat tangan. Sampai makan nggak sembahyang, ikut bongsone kucing. Jangan kalah sama anjing saya loh. Anjing saya saja nggak dijajir gini. Ayo sembahyang dulu bonso. Tangannya gitu. Dibeli-beli sampai ya oke. Itu anjing saya, saudara-saudara. Tak jawab. Sembahyang sih. Ya gak merem, motornya cepat belok. Dan Yesus, terima kasih. Amin. Berberi amin. Mengapa tempe kita menjadi tempe burger? Karena kita tahu berterima kasih. Amin. Amin. Karena sekarang tempe mahal itu dulu saya masih anak kecil-kecil, makin hari tahun-tahun sudah ada yang namanya harga turun. Sekarang tipis-tipis, goreng. Isi dong lancang, ini anakku nomor 1 namanya Tommy. Terus Tommy